Halo Sobat Indibis, balik lagi di Potret atau Podcast Indibis Jawa Barat. Seperti biasa di Potret kita selalu ngobrol-ngobrol sama para pengusaha yang ada di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol bersama bisa dibilang salah satu owner dari kue kering yang kalau orang Bandung ini udah pasti hafalah. Ini ada JNC Cookies dan di sini sudah ada Mas Jody Janitra. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana aktivitas belakangan ini? Gitu-gitu. Beres lebaran jadi pengangguran. Karena ininya udah dilabeli kue lebaran ya Mas ya? Ya, memang kalau JNC atau cookies lah gitu. Ya. Orang Indonesia mengenalnya kan sebagai kue hari raya. Iya, betul. Jadi ya pengennya sih sebagai kue hari-hari, hari-harian gitu ya. Cuma memang saat ini orang masih banyak mengenal sebagai cemilan hari raya. Cemilan hari raya. Oke Mas, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin boleh dikenalkan siapa sih Mas Jody Janitra ini dan JNC Cookies itu apa Mas? Oh, waduh. Nama saya halo teman-teman semua, nama saya Jody Janitra. Saya sebagai CEO di PT Joyce Nusantara Cemerlang atau yang lebih dikenalnya JNC Cookies. Kalau JNC Cookies sendiri sebetulnya adalah brand kue kering ya. Kita memproduksi sendiri sudah dari tahun 96. Oke. Sebetulnya saya ini adalah generasi kedua. Jadi generasi pertama ayah dan ibu saya memulai tahun 96, dimulai dari usaha rumahan. Semua serba manual gitu ya dan tradisional. Dan akhirnya bisa alhamdulillah gitu ya bisa berkembang sampai sekarang. Berarti sudah sekitar 28 tahun lah ya. 28 tahun, oke. Dari tahun 96 ya Mas ya? 96. Nah, itu sebelumnya memang apakah JNC ini awalnya hanya sekedar kayak bahasanya tetangga ke tetangga atau memang pada saat itu ya udahlah kita jual secara masif gitu. Secara jumlah yang banyak atau gimana Mas? Kalau sejarahnya sendiri sebetulnya kalau bikin kue kering, mama saya itu udah mulai dari awal 90-an. Oke. Jadi dulu itu ceritanya ada Uwa gitu ya, kakak iparnya mama. Beliaulah yang sebetulnya pertama kali bikin kue kering. Ya. Awal mulanya ke mulut ke mulut, ke tetangga, ke saudara-saudara gitu ya, ke sanak family. Terus pelan-pelan mulai orderannya cukup banyak lah. Oke. Akhirnya wah saya itu minta bantuan ke dua adik iparnya. Yeah. Yang satu namanya Ibu Diah, mama saya. Yang satu lagi namanya Ibu Ina, tante saya. Jadi dua adik ipar ini. Nah, singkat cerita, sekarang memang keluarga besar kami gitu ya dikenal jadi tukang kue kering. Ada beberapa merek, mungkin Gilang juga udah agak hafal sebetulnya. Udah agak apa, ada beberapa merek lah kue kering gitu ya. Jadi memang kita step by step, mulai dari mulut ke mulut, ngikutin perkembangan zaman tahun 2000-an awal, 2001 itu pertama kali masuk ke mall. Jadi kalau dulu kan cookies atau kue kering ini memang sudah ada sejak lama, tapi biasanya hanya ada pada saat momen-momen hari raya saja. Mau lebaran gitu ya, bulan puasa, toko roti, toko kue, bakery lah gitu ya. Mereka memproduksi kue kering untuk jadi hampers atau parcel atau juga dijual secara toplesan saja gitu ya. Lalu beres lebaran hilang, nggak ada lagi, ganti lagi jadi kue basah, cake segala macam. Baru ada lagi nanti deket-deket Natal, misalkan di bulan Desember produksi lagi kue kering, habis itu bulan Januarinya nggak ada. Gitu. Nah, waktu itu ayah saya berpikir
wah kayaknya ini ada celah nih kalau kita mau fokus atau dikenal jadi perusahaan yang memang spesialisasinya di cookies. Kenapa nggak kita jualan aja sepanjang tahun? Nah, waktu tahun 2001 atau 2002 itu ada mall baru buka. Udah sebut aja nggak apa-apa lah ya. Dulu namanya Bandung Supermall, sekarang TSM. TSM, oke. Jadi kita pertama kali masuk ke mall tuh di Bandung Supermall. Manajemen mallnya kaget juga. Loh, Pak, yakin mau dagang ini doang? Udah Bapak sekalian dagang yang lain deh, soft drink kayak jus apa segala macam. Tapi saya berpikir supaya brandingannya kuat, kita memang dagang cookies aja, dagang kue kering aja sepanjang tahun gitu. Tapi alhamdulillah karena mungkin kita bisa dibilang pionir lah ya, pionir untuk cara pemasarannya berbeda gitu ya, sepanjang tahun kita ada. Akhirnya pelan-pelan ya mulai dikenal dan efeknya ketika orang butuh cookies pada saat dekat-dekat Lebaran atau Natal, mereka ingatnya sama JNC karena dia tahu belinya di sana gitu, di tokonya buka sepanjang tahun. Karena memang dari lama pun juga udah mulainya dari di BSM ya, TSM itu. Makanya orang ketika Lebaran, ya udah JNC cookies aja gitu. Udah di luar kepala lah kalau urusan kue kering. Ya JNC cookies. Nah ini Mas, kalau ini mungkin pertanyaannya yang mewakilkan para pecinta kue kering ataupun JNC cookies lovers lah. Ini kan di Bandung tuh tidak hanya terkenal dengan terkenalnya tuh ada distro, ada makanan tuh banyak banget, bahkan macem-macem lah, udah seblak apa segala macem. Nah, dari berbagai macam tren yang ada ataupun yang ya tadi dari distro dan makanan-makanan lainnya, kenapa pada akhirnya ya udahlah kita stick to cookies gitu. Sedangkan kan Bandung kan loba lah bahasanya gitu. Memang sebetulnya bukan dirancang juga gitu ya, tapi secara tidak sengaja akhirnya kita menemukan udah kayaknya kita stick gitu ya, atau biar kelihatan lebih soleh gitu, istiqomahnya di cookies gitu. Sebetulnya awalnya itu tahun 96 JNC itu bakery juga. Jadi memproduksi kue basah, roti, segala macam. Baru pada saat mendekati puasa dan Natal bikin cookies. Tapi kita tahun 98 waktu itu lagi Krismon 97-98. Itu omset roti kue basah drop karena waktu itu dolar naik tinggi kan. Terus zaman dulu itu rasanya bahan baku import tuh bahan baku lokal itu belum terlalu banyak lah, rata-rata import, sehingga harga HPP-nya atau ongkos produksinya naik drastis, daya beli turun waktu dulu kan zaman Krismon. Nggak tahu Gilang zaman Krismon ngalamin atau 96 ya itu ya, baru lahir 98. Berarti nggak tahu lah. Belum terlalu masih kecil, tahu apa. Nah, dulu kalau yang umuran saya ya, umuran 35 ke atas kayaknya kita walaupun saya masih kecil waktu itu SD kalau nggak salah. Kita inget banget gitu, bener-bener berubah. Yang awalnya jajan tuh biasa aja lah gitu, tiba-tiba loh kok kayak gini ya, jajanan susah, orang tua jadi pelit, bukannya pelit mungkin karena keadaan gitu ya, memang semua membatasi lah, semua masyarakat kayaknya repot gitu. Nah akhirnya nggak sengaja nemu momen waktu itu, ternyata pada saat bulan puasa kita bikin cookies gitu ya. Kalau roti dan kue basah drop. Pada saat bulan puasanya ternyata si pesanan cookies ini tetap naik. Dari situ mungkin ayah saya dapat insight lah gitu ya, bahwa kayaknya habit orang Indonesia atau habit kita lah gitu ya, walaupun lagi repot kondisinya, tetap Lebaran itu adalah momen spesial bertemu keluarga dan mereka pengen sesuatu yang spesial gitu ya. Mungkin yang spesialnya itu apa? Ya mungkin si kue kering tadi tidak dikonsumsi sehari-hari zaman itu. Mudah-mudahan sekarang sih dikonsumsi sehari-hari. Zaman itu tidak dikonsumsi sehari-hari, tapi walaupun dalam keadaan repot, mereka pengen nyuguhin sesuatu yang spesial untuk keluarga lah ya, untuk sanak saudara. Jadi nggak sengaja gitu ya. Terus akhirnya berangkat dari pengalaman yang kita alamin langsung.
Ya sempet sih, bukan sempat ya, ada juga beberapa bisnis lah gitu ya yang memang kita jalanin selain si GNC Cookies sendiri. Yeah. Tapi saya juga ngambil pengalaman lah gitu ya, bahwa ya namanya kita manusia kan terbatas gitu ya, terbatas secara waktu, secara tenaga, pikiran juga sama. Jadi akhirnya saya dan adik gitu ya, Cindy, mungkin zaman Gilang belum, Mbak Cindy belum ya? Masih Belum. Mas Jody nih. Nah sekarang Cindy udah udah 3 tahunan kok, udah 3 tahunan. Gabung juga di GNC, kita berpikir udahlah kayaknya pengalaman kita memang ya bisa dibilang agak ahli lah di jualan kue kering gitu ya. Sedangkan kalau membuka bisnis lain kita ikut aja, partneran aja gitu. Jadi apa ya, kita membatasi juga gitu ya, selama kita mampu ada modal untuk investasi ya kita ikutan, tapi kalau secara in charge harian apa segala macam ya kita nggak ikut lah di bisnis yang lain gitu. Baik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih di Bandung ini kan kota kreatif, justru kita ngelihat plus minus ya, plus minus. Kota kreatif itu di satu sisi mungkin kalau buat orang luar Bandung, pengusaha-pengusaha di luar Bandung, lu datang ke Bandung, cari produk di sana, jualin di tempat lu, pasti sukses atau pasti menang lah gitu. Kenapa? Karena Bandungnya sudah dicap atau ke branding sebagai kota kreatif, berarti unggul lah secara kreativitas, desain, kualitas apa segala macam. Tapi bagi pengusaha lokal Bandung justru itu jadi satu tantangan yang cukup lumayan. Kenapa? Karena kita misalkan melakukan kreasi sesuatu gitu ya. Nah di Bandung ini karena segalanya ada gitu ya, dari bahan baku ada, sumber daya manusianya ada, akademiknya secara teori juga dikenal di Bandung ini kan pusatnya pendidikan gitu dari zaman dulu. Sehingga akhirnya ketika kita berkreasi laku dikit, rame dikit, meleng dikit, besok tuh udah ada produk yang sama, kualitas yang bahkan lebih bagus dengan harga yang bahkan lebih murah. Nah, jadi itu jadi tantangan gitu buat pengusaha lokal Bandung. Saya sih cukup salut gitu ya buat teman-teman yang memang berbisnis di Bandung, karena memang jiwa toughnya tuh terasa gitu, karena diuji terus gitu dengan situasi yang memang kompetisinya sangat ketat lah gitu, apalagi di dunia kreatif. Ini ya, misalnya di Bandung juga setiap, ya tadi kata Mas Yudi bilang, setiap ada sesuatu yang baru pasti besoknya ada kompetitor lagi, selalu ada turunannya ya Kang ya. Sebenarnya bukan hanya di Bandung, di seluruh dunia manapun ya memang bukan prinsip bisnisnya, hukum bisnis gitu ya, pasti akan saling riset itu kan bisa ngelihat kompetitor di sektor industri yang sama, atau mungkin sektor industri yang berbeda diadopsi keunggulannya. Jadi kalau persaingan akan terus selalu ada, cuma catatannya di Bandung ini persaingannya ketat banget, ketat banget dan sangat cepat gitu, dinamis banget. Gitu. Tadi kan Mas Yudi juga bilang Bandung, GNC di Bandung. Nah, Bandungnya tuh di mana, Mas? Kalau boleh tahu nih GNC. Mungkin orang-orang pengen tahu nih, siapa tahu pas mereka bisa ke bahasanya ya kantor pusatnya, siapa tahu ada pabriknya ngeliatin kan harum kue-kuenya tuh baru di. Oke. Sekarang saya balik pertanyaan. Saya ngetes Gilang nih. Selama 2 tahun dulu ngantor kan? Ini mah pertanyaan buat sobat Indibis nih. Buat audiens ya. Oke, lokasinya sebetulnya pabrik kita itu di Jalan Bojongkoneng Atas. Bojongkoneng Atas tuh di mana? Kalau teman-teman kayaknya yang nonton banyak anak muda ya. Kalau teman-teman senang nonton basket, Gor Citra, itu dari Gor Citra mungkin sekitar 300-400 meter ada belokan ke kiri, masuk ke atas sekitar hampir 1 kiloan lah ya. 1 kiloan ke atas itu ada bukan hanya GNC juga, ada juga pabrik cookies lain lah di situ. Kalau mau datang, mau berkunjung, kita sih sangat terbuka gitu ya. Justru kita membuka diri, pengen banget teman-teman
bisa datang ke sana, bisa ngelihat langsung cara memproduksi cookies. Dan jangan lupa habis berkunjung pulangnya bawa oleh-oleh buat yang di rumah, beli GNC Cookies. Jadi nggak cuman pada saat hari-hari besar tertentu, tapi ya kalau bisa mah dikonsumsi setiap harinya lah, jadi cemilan buat temenin. Nah itu pesan moral. Tuh saya bantu jawab lagi Kang. Kalau teman-teman suka ngeliatin Widya Tama, nah dekat-dekat situ. Nah itu Widya Tama. Nah Mas, jadi tadi kan GNC memang seperti di awal sudah udah mulai melebar lah, nggak hanya di Jawa Barat, mungkin di kota-kota besar di luar pun juga udah. Tadi saya riset sedikit sempat di Singapura dan Brunei ya kalau nggak salah ya. Ya Singapura, Brunei. Kalau ngirim kita Singapura, Brunei, Kanada pernah. Ya. Australia pernah, tapi memang nggak rutin. Kalau yang rutin itu Singapura, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dari tahun 2003-2004an lah gitu ya. Cuma memang sayangnya yang ke Singapura ini dia private label, jadi pakai brand merek Singapura. Namanya Bengawan Solo Singapura. Jadi kalau teman-teman yang main ke Singapura lihat ada brand Bengawan Solo, dia banyak banget outletnya, ada sekitar 30-40an lah satu Singapura itu. Nah itu ada cookies kita tuh, sagu keju, atau di sana namanya cassava cheese. Berarti hanya produk-produk tertentu ya, jenis tertentu? Hanya satu jenis doang, cassava cheese doang. Kita berusaha nawarin nastarnya, kastengel, putus salju. Cuma memang sebagian dia bakery gitu ya, kue basah, tapi dia juga jual kue kering dan snack-snack tradisional gitu ya. Kita coba nawarin jenis-jenis kue yang lain, cuma memang mereka bikin sendiri. Nah khusus sagu keju mungkin karena di sana, di Singapura kalau kita lihat ya, kenapa sampai sekarang mereka masih mesen. Satu, mungkin sagu itu kan bahan bakunya hanya tumbuh di Indonesia Timur yang saya tahu. Di Indonesia Timur. Jadi mungkin tepung sagu di Singapura, Malaysia nggak populer. Sehingga mereka susah untuk bikin sagu keju ini. Di satu sisi marketnya di Singapura itu sebagian besar keturunan Chinese lah gitu ya. Nah sagu keju ini sangat disukai, termasuk di sini teman-teman yang Chinese itu sangat senang sama sagu keju karena mungkin pas sama lidahnya mereka lah gitu, melt in your mouth gitu. Jadi pas dimakan, langsung lumer. Gitu. Atau mungkin dari bahan bakunya juga beda kali ya, dari kualitas sagunya kali ya, agak sedikit. Kayaknya di Malaysia nggak tumbuh, di Singapura apalagi dia nggak punya kebun kan gitu. Jadi dia kan kalau Singapura kan semua import bahan baku. Kalau ada di Indonesia, Malaysia, Thailand lah itu yang majoritinya. Nah mungkin Malaysia, Thailand nggak bisa, saat ini sagu nggak populer karena populernya tadi di Indonesia Timur. Sehingga di Indonesia beredarlah tepung sagu dan kita coba dibikin jadi cookies gitu dan alhamdulillahnya ternyata bisa diterima dan banyak yang suka. Oke. Nah ini Mas, tadi kan udah dari Singapura, terus salah satunya ada Kanada, Brunei dan kota-kota lainnya. Nah ini pertanyaannya, di titik mana Mas Yudi merasa wah GNC udah dikenal banyak halayak nih? Di titik mana tuh Mas? Di titik mana? Tinggal Mas Yudi, wah ini bisa, ya bahasanya bisa worldwide nih, bisa lebih luas lagi nih. Nggak gitu sih sebenarnya. Kalau harapan tentu kita pengennya mendunia lah gitu ya. Siapa sih yang nggak mau brand kita sebagai pengusaha gitu ya, brand kita dikenal di seluruh dunia. Pasti semua orang yang berbisnis cita-citanya ke sana. Cuma memang ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Contoh misalnya kalau cookies ini kan sebetulnya hampir semua orang atau hampir semua rumah dia punya resep andalannya masing-masing. Ingat kalau zaman dulu kita masih kecil, ngabuburit nih bulan puasa, pasti semua rumah tuh bikin cookies. Disuruh neneknya lah, atau disuruh tantenya lah, atau disuruh ibunya, bantuin dong, nanti mama kasih jajan deh, tapi kamu bantu ngebulet-bulet selai nanas, misalnya, atau bikin kastengel bantuin marutin keju gitu ya. Nah, semua tuh hampir semua rumah punya resepnya sendiri. Nah, cuma kita ngelihat
memang bisnis kita nyebutnya homemade cookies ya, karena banyak juga konsumen yang mungkin belum familiar gitu ya bedanya cookies, biskuit dan temen-temennya yang lain gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin homemade cookies supaya ngebedain cemilan ini tuh cemilan rumahan, cemilan buatan rumah. Beda dengan biskuit merek tertentu yang banyak di warung-warung, di minimarket segala macam yang memang secara production cost, secara harga jual juga memang jauh lah gitu ya, sangat terjangkau mereka. Nah, makanya yang kita lihat adalah kita pengen ngebalikin atau pengen ngingetin atau pengen bikin mereka nostalgia. Oh, zaman dulu gua kecil nastar ini tuh mirip banget yang dibikin resep nenek gua yang sekarang udah nggak ada gitu ya. Atau nyokap gua atau siapa gitu ya. Nah, tapi zaman sekarang kan mungkin orang-orang pada sibuk kerja apa segala macam, ngurus anak, mereka nggak punya waktu untuk, karena bikin cookies ini ngeselin sebetulnya. Bikinnya harus satu-satu gitu ya, yang awalnya bentuknya cantik-cantik, lucu, kecil, lama-lama 10-15 menit berubah. Kemarin sempat viral tuh, sempat viral di pas deket-deket lebaran di sosmed, banyak yang bentuknya jadi ngembang, kuenya jadi ngembang. Nah, kita pengen sih gitu, pengen banget mendunia gitu ya. Kita juga ngelihat memang celahnya ada lah gitu ya. Ambil contoh, kita sempet tahun 2013 apa 2014 itu pameran di Paris. Zaman dulu pameran di Paris, saya ngeliat celahnya tuh gini. Kan saya kan seneng apa, bukan seneng lah ya, suka ngerokok lah ya, gitu ya. Lagi jaga pameran, nitip dulu ya, gue ngerokok dulu ke depan. Ngerokok, beli kopi di kios gitulah, di coffee shop. Beli, terus si baristanya, si bulenya bilang, lu mau ditambahin sirup coklat nggak? Oh, boleh. Mau sirup coklat apa? Sirup coklat biasa namanya 20 sen. 20 sen euro. Tapi kalau mau Javanese coklat Jawa, harganya nambahnya 1,5 euro. Harga kopinya tuh cuma berapa ya? 2 euro apa 2,5 euro lah. Sehingga nambah sirup coklat, mahal banget. Di situ saya mikir, oh, ternyata sampai grassroots gitu ya di Eropa itu berarti mindset mereka yang mereka tahu tuh bahan baku dari negara tropis lah, kita bisa bilangnya negara khatulistiwa gitu, Indonesia lah utamanya, itu bahan baku terbaik berarti menurut mereka. Wah, ada celah nih, kebetulan sepupu saya nikah sama orang Prancis. Ada sepupu nikah sana, saya coba ngontak, Mbak, ini kayaknya ada celah deh. Mbak, kan di sana dia ibu rumah tangga lah ya, ngurus anak segala macam. Mbak bisa bantu nggak sekalian jualan cookies di sana, sekalian ngurus anak-anak jualan cookies. Nah, caranya coba cari diaspora orang-orang Indonesia yang tinggal dia kebetulan tinggalnya di perbatasan Swiss sama Prancis. Ada kota namanya Annemasse, kayak Bandung Cimahi lah gitu ya. Jadi sebelah sininya Prancis, sebelah sininya Swiss. Dia tinggal di sisi yang Prancisnya. Terus oh ya udah, karena di sini secara aturan ketat lah, beda kan. Kalau di Indo kan wah pokoknya dagang aja dulu gitu. Wah, kita coba aja dulu, baru nanti kita pelan-pelan ngikutin secara hukumnya gimana sih, legalnya gimana gitu ya. Nah, kalau di sana kan beda, legalnya dulu semua rapi. Panjang gitu. Ya prosesnya berarti, Mas? Enggak panjang sih, cuma bener. Cuma bener gitu ya, enggak panjang. Ya mungkin mereka bisa tertib gitu karena penduduknya dikit juga gitu. Kalau di kita kan ratusan juta, di sana cuma berapa puluh juta sih gitu. Di Prancis misalnya. Dia udah ikut kayak kalau di kita apa ya? Dia harus ikut short course dulu tentang
hukum berbisnis di Prancis gitu. Selama 1 minggu udah diikutin, bayar kursusnya. Kita yang modal kita yang inilah, karena kita pengen banget buka di sana kan, udah bayar. Habis itu kursus tentang perpajakan. Ini belum jadi pengusaha nih. Iya. Kursus tentang perpajakan, gimana sih aturan pajak di sana, bla bla. Udah ikut lagi beberapa hari. Habis itu dia dapat sertifikat, terus ada kayak organisasi pengusahanya. Jadi wajib kalau di luar, yang saya tahu ya karena cerita sepupu saya, kalau di Prancis itu wajib orang mau berbisnis itu wajib ikut organisasinya. Nggak bisa, kalau di kita kan bismillah langsung jual aja gitu. dulu. Nah di sana nggak. Tadi secara hukum dia sudah mengetahui bagaimana. Terus ditanya mau bisnis apa, ya saya pengen, kebetulan keluarga saya punya usaha produk catering. Oke, berarti secara hukumnya, secara aturan hukumnya kamu pelajari yang ini nih. Secara pajaknya akan begini nih. Habis itu baru dia harus masuk ke organisasi. Kayak di kita HIPMI atau Kadinnya lah gitu ya. Nah ternyata kan saya cari-cari info gitu ya. Oh ternyata karena Indonesia dianggapnya negara berkembang lah ya. Negara berkembang, ada aturan pajak yang memudahkan kita untuk pajaknya jadi murah nih untuk masuk ke sana. Saya riset kecil-kecilan gitu ya di supermarket di sana. Jadi kalau di kita merek biskuit ya yang terjangkau itu kan sangat terjangkau, misalnya gocengan lah gitu. Nah kalau di sana tuh biskuit yang gocengan itu tuh di sana sekitar 2-3 euroan, jadi sekitar 40 ribuan lah gitu ya, 40 ribuan. Saya mikir gramasi juga nggak terlalu berat kan. Wah kayaknya bisa nih, dan orang Eropa kan sangat menghargai proses handmade lah gitu. Pekerjaan tangan tuh mereka anggap sebagai art gitu kan. Yang memang wah kayaknya bisa nih ekspor ke sana, kita bersaing di supermarket sana. Padahal kalau di dalam negeri, di lokal sini kita agak menghindari supermarket, si GNC Cookies. Tapi kalau di Eropa kayaknya bisa nih bersaing. Udahlah, makanya kita semangat diurus segala macam. Tapi ternyata pemerintah sana. Pinternya itu adalah seakan-akan mereka ini perdagangan global, kita sangat terbuka, bla bla. Tapi ada celah kecil yang susah ditembus. Maksudnya celah kecil yang susah ditembus itu apa? Di sana ada aturan. Akhirnya kita batal ya gitu ya, batal. Oke, pajak lo hanya sekian persen, hanya murah banget gitu ya, pajaknya murah. Asal lo produk lo hanya mengandung 0,1% CPO, minyak sawit. Padahal di kita pun memang di GNC Cookies minyak sawit itu nggak terlalu banyak dipakai lah gitu ya. Tapi pajak lu bisa balik murah kalau kandungan minyak sawit lu. Jadi kan di tes lab, kandungan kamu melebihi nih, sehingga tidak bisa katanya dapat pajak yang murah itu. Terus nanya sepupu ini kan, terus solusinya apa dong, gitu. Kasih boleh gitu. Solusinya apa? Solusinya apa dong? Iya, solusinya lu boleh pilih ganti CPO lu dengan canola oil. Dapat info kan dari canola oil. Dicari di sini canola oil, cari. Mahal banget, karena cuma ada di supermarket yang nyediain barang impor canola oil. Dicari, googling lah ya, canola tuh tanaman apa sih gitu. Ternyata memang hanya tumbuh di Eropa. Jadi bisaan guys gitu. Nah ini mudah-mudahan ada pemerintah yang nonton. Jadi pemerintah tuh harus pinter juga, jangan iya aja. Kayak orang bule harusnya iya tapi jagain si kepentingan nasionalnya gitu. Mungkin biar dari segi rasa akan lebih cocok kali ya, makanya mereka menggunakan atau hanya sekedar aturan. Itu mah memang proses, atau ya mungkin karena memang mereka jauh lebih tua ya negaranya gitu, udah jauh lebih lama, sehingga mereka tahu persis cara memproteksi masyarakatnya. Kan di dunia ini kan kita semua ada 200-an negara bersaing, semua pengen jadi nomor 1 pasti, dan harusnya Indonesia bisa dengan anugerah dari Tuhan lah gitu ya, kita secara geografis semua tanaman bisa tumbuh di sini, terus untuk hewan-hewan kita paling lengkap segala macam, termasuk hewan ternak segala macam. Tapi kok
Dan ya akhirnya saya jadi berpikir, oh jangan-jangan apa memang dari dulu kita memang dibikin gini aja terus gitu, dibego-begoin aja terus untuk jadi dapur atau jadi penyuplai ke mereka lah gitu, ke negara-negara maju gitu. Jadi udah saatnya nih pengusaha, apalagi zaman sekarang ya teknologi canggih, ada IndiBiz juga. Nah, ini boleh bagus. Amplopnya ditamain biar tebal. Ada IndiBiz juga. Jadi saatnya pengusaha-pengusaha muda terutama yang kreatif, yang memang jiwa nasionalismenya saya yakin tinggi, karena kita kan udah bosan Indonesia kok di apa ya, bukan dibully lah, di ngenyek-nyenyein mulu sama negara tetangga, padahal harusnya minimal Asia Tenggara tuh kita nomor 1 minimal menguasai market ya Mas. Ya Asia bolehlah nomor 1, nomor 2, nomor 3 lah, di dunia harusnya 10 besar. Jadi saatnya anak-anak muda, utamanya pengusaha-pengusaha muda untuk berani explore, berani berinovasi, dan juga berani berbisnis ke luar negeri. Jangan dibalik, impor aja terus ke sini, di sini dagang, lama-lama kita jadi negara konsumen doang. Sayang kan gitu, marketnya besar, di sini harusnya juga berbagi tugas sih. UKM tuh jagain market lokal, perusahaan-perusahaan besar yang apalagi yang udah TBK gitu ya, saatnya menguasai perdagangan global. Intinya mah mau usaha apapun ya mulai aja dulu lah, entarnya kumaha engke bahasa Sundanya mah gitu. Yang penting mah ikhtiar. Ya, jalan mah pasti juga kalau kita tekun, rajin. Yang penting sih tidak menzolimi ya, maksudnya namanya bisnis harus siap untung, siap rugi. Namanya bisnis itu selalu ada resiko gitu ya. Tapi selama niat kita memang baik gitu ya, tidak untuk menzolimi, tidak untuk pengen menang sendiri, ya pasti suatu saat akan nemu jalan untuk bisnis kita bisa berhasil insya Allah. Nah ini Mas, tadi kayak di awal banget sempat bilang mungkin itu salah satu ini ya, apa namanya, salah satu bahasanya tuh kendala, kayak misalkan tadi orang-orang menganggap Jansi itu sebagai kue lebaran. Terus juga tadi salah satunya untuk tembus, yang contohnya tadi yang pas ke Paris ternyata banyak ya apa aturan-aturan yang ternyata ada aturan terselubung lah bahasanya gitu. Itu kan salah kendala-kendala yang pernah dialami Mas Jody. Cuman dari semua kendala yang tadi ada nggak sih dari, maksudnya secara personal kayak, oh ternyata jualan kue kering teh kayaknya maksudnya ada tricky gitu, ada kendala, ada satu kendala yang baru tahu nih ada kendala kayak gini, ada nggak sih kendala apa ya bahasanya, kendala spesial lah gitu. Problem atau trouble gitu ya, bukan hanya kue kering, semua namanya bisnis gitu ya, pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang selalu berganti setiap hari. Mungkin kalau stage awal ya, kalau kayak saya ingat-ingat dulu stage awal jadi pengusaha, biasanya kendalanya itu satu dari supplier. Biasanya suppliernya nakal, ngirim 10 kilo, di bondnya 15 kilo, sehingga kita bayar 15, dapatnya cuma 10. Itu ketika stage-nya memang kalau kita semua serba sendiri, hal itu nggak akan terjadi. Karena kan kita ini langsung, tapi pelan-pelan mulai berkembang, mulai ada struktur organisasi, ada apa employee di situ. Biasanya kendala-kendalanya stage awalnya tadi supplier, tektokan sama orang purchasing kita. Oke, itu gimana cara ngebenahinnya? Ya kita harus bikin struktur yang benar, bikin job desk dan SOP yang baik gitu ya, sehingga sistem lah yang berjalan. Tidak ada orang yang bisa ngerti semua proses bisnis di satu perusahaan. Jangan sampai itu terjadi gitu. Terus trouble berikutnya biasanya udah mulai nih dikenal brandnya, kompetitor biasanya. Kompetitor itu ada yang memang sportif itu dalam artian dia senang berkompetisi gitu ya. Kita tahu benchmark kita si brand itu memang dia cukup ulet, kreatif apa segala macam, dan kita bersaing dengan dia. Dia ngeluarin produk baru, kita ngeluarin lagi, dia ngeluarin promo gimana, kita bikin promo. Itu yang seru. Jadi
semakin mengasah dan satu sama lain saling memotivasi akhirnya. Tapi yang nggak seru adalah ada juga kompetitor yang gelap mata. Gelap mata itu bisa dibilang ya semi jahat lah gitu ya. Pernah kejadian misalkan tiba-tiba kita lagi rame nih di pameran di mall, pop-up store lah gitu ya di mall. Tiba-tiba datang orang bawa kue kita, marah-marah ke si SPG-nya yang jaga. Wah, gimana nih JNC nggak benar? Ini kan lagi banyak konsumen gitu. JNC nggak benar. Ini lihat ada Hector, ada apa segala macam di dasar di dalam toples kue. Kita mikir lagi loh, kayaknya nggak mungkin ini kejadian karena di pabrik ada di tempat QC produksi ya, ada QC dan juga alat-alat seperti Hector apa segala macam itu hanya di kantornya saja gitu ya, nggak di dalam tempat produksi. Ya ada lah yang sampai kayak gitu, tapi kan jadi lucu gitu. Buzzer lah ya bahasanya. Kita jadi gitu. bisa mendeteksi lebih cepat gitu ya. Nah, semakin kita siap dan semakin kita menguasai proses di dalam perusahaan kita, semakin kita juga cepat mengantisipasi. Oh, ini mah orang aneh. Oh, ini harus didengar komplainannya. Oh, ini mungkin ketidakpuasan karena pelayanan kita kurang cepat, kurang ramah gitu ya. Bisa lah gitu. Jadi lebih cepat kita menganalisa. Semakin kita menguasai proses bisnis dalam perusahaan kita, semakin cepat kita bisa mengantisipasi. Tuh, jadi para pengusaha muda, kalau misalkan tadi ada orang aneh ya nggak apa-apa, jadi ini aja, misalnya jadi hiburan lah, karena ya namanya juga usaha, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Sampai tadi yang datang, ada ini ada Hector apa segala macam, nikmati aja. Ya itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Nah ini Mas, tadi udah ngobrol panjang nih perjalanan JNC dari kendala, terus dari perjalanannya. Nah, sekarang kita ini nih, mungkin ini kan berarti masuknya itu udah nggak Lebaran dan ini kembali normal ya Mas ya, maksudnya dalam artian ya udah kita yang mau beli ya mangga gitu, jadi nggak bahasanya nggak high season lah. Nah ini kan pasti kalau banyak ada strategi yang khusus nih biar orang bisa beli lagi. Nah, ada promo apa nih Mas? Wah, tahu aja. Pak, enak bridging-nya. Oke, teman-teman semua, mulai besok tanggal 25 April sampai akhir Mei, sampai tanggal 31 Mei, itu kita ada promo. Promo ini sebetulnya udah jadi rutin gitu ya. Kita nyebutnya tukar toples. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin habis belanja JNC, terus sekarang kue di rumahnya udah habis, udah diganti sama rangginang sama segala macam, toples kosongnya, atau mungkin yang kemarin dikasih parcel sama kerabatnya dan itu kuenya JNC, toples kosongnya bisa dibawa ke outlet, juga ke reseller kita, semua reseller kita. Di situ teman-teman bisa dapetin diskon 30%. Dan bukan diskon abal-abal ya, harganya dinaikin dulu terus enggak, dari harga normal di diskon 30%. Plus tahun ini kita coba-coba sih, ini strategi supaya kita expand market juga. Bukan hanya berlaku untuk toples JNC doang, tapi toples merek kue kering lain pun dapat diskon. Cuma diskonnya 10% doang. Jadi manfaatin promonya, kuenya ada lengkap. Dan kita juga produksi setiap hari, mudah-mudahan jadinya jadi lebaran tiap hari gitu ya. Buat teman-teman yang kangen sama kue lebaran, padahal baru 2 minggu kemarin, kangen sama keluarga, makan aja kue lebarannya. Sambil kebayangin ketemu sama keluarga pas lebaran. Pas. Kalau toplesnya dari 2018 bisa Mas? Saya masih banyak nih soalnya. Karena diskonnya bisa lebih gede loh kan. Takutnya setoko habis nih Mas kalau toplesnya menyusahkan toples. Nah, oke Mas, ini sebagai penutup mungkin Mas Jody punya pesan untuk, atau inilah kata-kata motivasi untuk teman-teman yang mungkin lagi baru merintis usaha kue kering ataupun ya F&B lah, ada nggak Mas?
pesan-pesannya untuk teman-teman semua nih Sobis nih. Pesannya apa ya? Ya untuk penyemangat lah ya. Ya. Ya teman-teman yang lagi berikhtiar gitu ya, lagi berbisnis, jangan percaya kata motivator bahwa bisnis itu mudah, biarkan uang bekerja untuk Anda. Enggak, kebalik. Sebagai pengusaha itu justru kita 24 jam mikirin nasib bisnis kita, nasib karyawan kita, nasib lingkungan di sekitar kita. Jadi berbisnislah dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar cari untung, tapi kita lihat dengan adanya kita dan perusahaan kita itu bisa bawa manfaat apa sih ke lingkungan sekitar. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah patah semangat, karena tadi namanya kehidupan, jangankan berbisnis, kuliah atau sekolah aja ditolak cewek aja, wah kayaknya dunia udah mau runtuh gitu ya. Hancur. Karena permasalahan tuh pasti selalu ada, namanya juga kehidupan gitu ya. Apalagi berbisnis, pasti lebih kompleks lagi. Tapi tetap semangat, ingat lagi bahwa dengan berbisnis, dengan berusaha kita apa sih cita-cita kita pas mulai bisnis gitu ya. Nah ingat aja, oh misalkan saya pengen ngebahagiain orang tua, saya pengen beliin kendaraan atau pengen berangkatin umroh atau haji orang tua. Nah itu aja yang diingat, bahwa kalau kita nemu masalah, masalah dihadapi, jangan juga menyerah begitu saja gitu ya. Mungkin terus aja belajar, dan juga jangan lupa, ini pengusaha muda nih biasanya nih, nemu masalah pusing banget, akhirnya dia tutup, padahal belum dicobain nih masalahnya. Belum dicobain nih, dia tutup, ganti lagi bisnis lain karena ngelihat wah yang lagi tren bisnis industri ini, pindah lagi. Nah justru itu mulai lagi dari awal. Jadi yang asalnya udah bab 2 di misalnya let's say industri kuliner gitu ya, udah bab 2 di industri kuliner, lagi rame hijab misalnya, wah udah deh gue nyerah di kuliner, masuk bisnis hijab dari bab 1 lagi, padahal tadi harusnya udah naik ke bab 3 gitu. Jadi apa ya, mumpung masih muda, kalau kata orang Sunda mah ngereuyeuh gitu, pelan-pelan aja, step by step gitu, dinikmati aja gitu. Oke, mungkin itu Lan. Dan jangan lupa doa orang tua, itu paling penting. Oke, kita sudah ngobrol banyak nih Mas Jody. Aku mewakili tim Indibis Jabar mengucapkan terima kasih sudah menyiapkan waktunya Mas. Semoga kita bisa bekerja sama di hal lainnya, tidak hanya podcast ini. Dan juga untuk Sobis yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan semoga para Sobis bisa mendapatkan insight-insight yang sangat, ini isinya daging semua nih kalau ngobrol sama Mas Jody nih. Padahal tulang nih Jadi mungkin Sobis bisa mengambil pengalaman-pengalaman atau dipelajari pengalaman Mas Jody yang tadi bertemu dengan aturan-aturan yang memang ternyata tuh inilah ada aturan terselubung gitu, betul, buat teman-teman yang ingin menjual ke luar negeri. Terus juga jangan takut juga sama para kompetitor yang unik. Terus tadi yang tiba-tiba bawa toples terus ada isinya itu jangan takut sama itu. Yang penting jalanin aja dulu, mulai aja dulu. Oke, kalau begitu saya Gilang Paramudita sebagai host di Potret edisi kali ini. Sampai bertemu di Potret selanjutnya. Dah.